Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Berteman dengan Arwah part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke penguasa malam. Langit merah darah menggelayut di atas candi yang mulai runtuh. Suara gemuruh menggema ketika makhluk bayangan raksasa mulai bangkit dari dalam tanah. Tubuhnya membesar dengan mata merah menyala. Kalian tidak seharusnya menyentuh segel kedua. Suara itu menggema, menggetarkan bumi. Holil menggenggam segel erat. Kita harus keluar dari sini sekarang. Gita melihat ke sekeliling, mencari jalan keluar. Lihat, ada celah di sebelah timur candi. Namun sebelum mereka bisa bergerak, makhluk bayangan itu mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang energi hitam yang menghancurkan sebagian candi. Nyai Rengganis mengangkat tongkatnya. Kalau kita hanya lari, dia akan terus mengejar. Kita harus melawannya. Holil menatap yang lain. Baik, kita bagi tugas. Gita dan Ayu cari jalan keluar. Rian, Hasans, dan aku akan menahan makhluk ini. Nyai Rengganis, gunakan sihirmu untuk membuka jalur teleportasi. Nyai Rengganis mengangguk dan mulai merapal mantra. Sedangkan Gita dan Ayu bergerak cepat menuju celah yang mereka lihat sebelumnya. Pertarungan melawan bayangan kegelapan. Boom! Makhluk bayangan itu mengayunkan tangannya ke arah Holil dan yang lainnya. Holil menghindar dengan cepat. Sementara Rian menggunakan cambuk petirnya untuk menyerang balik. Cerak, cambuk itu menyambar tubuh bayangan tersebut. Namun serangan itu hanya membuatnya mundur sedikit. Hasans berlari cepat, melompat ke udara dan menghunus keris pusakanya, menancapkannya ke dalam tubuh makhluk itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Makhluk itu menyerap serangan Hasans dan melemparkannya jauh ke belakang. Aarg! Hasans jatuh ke tanah, terbatuk-batuk. Holil segera maju, mengangkat tangannya. Segel kedua yang ia pegang mulai bersinar. Jika serangan biasa tidak mempan, maka kita harus menggunakan kekuatan segel ini. Ia menutup matanya dan membiarkan energi segel mengalir ke tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya diselimuti cahaya biru, dan sebuah simbol kuno muncul di dahinya. Segel cahaya purba. Holil menghantam tanah dengan tangannya, menciptakan gelombang energi biru yang langsung menghantam makhluk bayangan itu. Grua Argreg. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai memudar. Rian dan Hasan segera bangkit kembali. Rian melompat ke udara dan menghantam kepala makhluk itu dengan tebasan cambuk petirnya. Sementara Hasans menggunakan jurus bayangan pusaka. Melemparkan dua keris energi yang menembus tubuh makhluk itu, jalan keluar dan serangan terakhir. Sementara itu, Gita dan Ayu telah menemukan jalan keluar di balik reruntuhan. Kita menemukannya. Gita berteriak. Nyai Rengganis, cepat siapkan teleportasi. Nyai Rengganis menyelesaikan mantranya, menciptakan lingkaran teleportasi berwarna ungu. Kita harus pergi sekarang. Holil melihat makhluk bayangan itu masih berusaha pulih. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya sekali lagi dan mengaktifkan segel kedua untuk terakhir kalinya.
segel purba, penghapus kegelapan. Cahaya biru menyelimuti tubuh makhluk itu, membakarnya hingga tidak tersisa. Tidak, dalam hitungan detik, makhluk itu lenyap dalam pusaran cahaya. Kembali ke dunia nyata, dengan cepat, mereka semua melompat masuk ke dalam lingkaran teleportasi. Dalam sekejap, mereka sudah berada di pinggiran hutan, jauh dari reruntuhan candi yang kini benar-benar hancur. Mereka semua terengah-engah. Kita berhasil? Hasans bertanya sambil duduk di tanah. Nyai Rengganis mengangguk. Untuk saat ini, ya. Tapi kita belum selesai. Sang penguasa malam pasti akan mengirim makhluk yang lebih kuat. Holil mengamati segel kedua di tangannya, yang kini lebih bersinar dari sebelumnya. Kalau begitu, kita harus menemukan segel ketiga sebelum mereka menemukan kita. Mereka semua saling berpandangan, menyadari bahwa petualangan mereka baru saja memasuki tahap yang lebih berbahaya. Mereka menghela napas, lalu melangkah menuju perjalanan berikutnya. Setelah berhasil memperoleh segel kedua dan mengalahkan makhluk bayangan, Holil dan timnya beristirahat di pinggiran hutan. Namun, mereka tahu waktu mereka terbatas. Nyai Rengganis menatap langit malam yang masih memancarkan aura merah gelap. Sang penguasa malam pasti sudah tahu kita semakin kuat. Kita harus menemukan segel ketiga sebelum dia mengirim ancaman baru. Holil mengangguk. Tapi di mana kita harus mencarinya? Nyai Rengganis menutup matanya, merasakan energi segel kedua. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dengan ekspresi serius. Di pulau mistis, pulau yang tidak terlihat oleh manusia biasa, Gita mengerutkan dahi. Pulau mistis? Itu hanya legenda, bukan? Nyai Rengganis menggeleng. Tidak. Pulau itu memang ada, tapi tersembunyi di balik kabut magis. Hanya mereka yang memiliki segel cahaya yang bisa menemukannya. Holil menggenggam segel kedua. Kalau begitu, kita harus berangkat. Perjalanan menuju pulau mistis. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati sungai berarus deras, hutan yang penuh dengan makhluk gaib, dan rawa yang diselimuti kabut beracun. Saat melewati hutan, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk di atas batu besar. Jika kalian ingin mencapai pulau mistis, kalian harus melewati gerbang 3 jiwa, katanya dengan suara dalam. Hasans melipat tangan. Apalagi itu? Kita sudah melewati banyak ujian. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Ini bukan sekadar ujian biasa. Gerbang 3 jiwa akan menguji niat, ketulusan, dan keberanian kalian. Jika kalian gagal, kalian tidak akan bisa kembali. Holil menatap teman-temannya. Mereka semua sudah sampai sejauh ini. Tidak ada pilihan selain maju. Baik, kami akan melewatinya. Lelaki tua itu menunjuk ke depan. Jalan kalian ada di sana. Ingat, jangan biarkan hati kalian goyah. Gerbang 3 jiwa. Saat mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat 3 gerbang batu raksasa. Masing-masing bercahaya dengan warna berbeda. 1. Gerbang putih, ujian niat. 2. Gerbang biru, ujian ketulusan. 3. Gerbang merah, ujian keberanian. Tiba-tiba, suara gaib terdengar di udara. Setiap orang harus memilih 1 gerbang. Kalian tidak bisa melewati gerbang yang sama. Holil memilih gerbang putih.
Gita memilih gerbang biru, dan Hasans memilih gerbang merah. Mereka melangkah masuk. Ujian niat, Khalil. Di dalam gerbang putih, Khalil menemukan dirinya sendirian di tengah ruang kosong tanpa batas. Suara gaib bergema. Apa tujuanmu sebenarnya? Apa yang kau cari dalam perjalanan ini? Di hadapannya muncul dua bayangan dirinya. Satu, Khalil yang serakah, yang hanya ingin kekuatan dan kejayaan. Dua, Khalil yang penuh keraguan, yang takut gagal dan kehilangan orang-orang terdekatnya. Keduanya berbicara bersamaan. Apakah kau benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari pilihanmu? Khalil menarik napas dalam, lalu berkata, aku memilih jalan ini bukan untuk kekuatan atau kejayaan, dan bukan karena aku takut gagal. Aku melakukannya karena ini adalah tanggung jawabku. Begitu ia mengucapkan itu, bayangan-bayangan itu menghilang, dan pintu keluar terbuka. Khalil lulus. Ujian ketulusan, Gita. Di dalam gerbang biru, Gita menemukan dirinya di tengah hujan deras, di sebuah desa yang dilanda kebakaran. Di depannya, ada dua kelompok orang yang meminta tolong. Satu, seorang ibu dan anak kecil yang terluka parah. Dua, sekelompok orang yang tertimpa runtuhan dan akan tenggelam. Suara gaib berbisik. Kau hanya bisa menyelamatkan satu kelompok. Pilihlah. Gita menahan napas. Ia ingin menyelamatkan semuanya, tapi tidak ada cukup waktu. Dengan berat hati, ia memilih untuk menyelamatkan ibu dan anak itu, karena mereka dalam kondisi lebih kritis. Begitu ia membuat pilihan, suara gaib kembali berbicara. Ketulusan bukan berarti menyenangkan semua orang, tapi melakukan yang terbaik dengan pilihan yang ada. Tiba-tiba, hujan berhenti, dan pintu keluar terbuka. Gita lulus. Ujian keberanian, Hasans. Di dalam gerbang merah, Hasans berdiri di atas jembatan gantung yang hampir runtuh. Di bawahnya ada jurang tanpa dasar. Tiba-tiba, dari ujung lain jembatan, muncul sosok bayangan hitam yang menyerupai dirinya sendiri. Keberanian bukan sekadar melawan ketakutan, tapi menghadapi diri sendiri. Bayangan itu menyerang Hasans dengan kecepatan luar biasa. Setiap serangannya tepat mengenai kelemahannya. Namun Hasans tetap berdiri tegak, menahan serangan tanpa mundur. Aku tidak akan lari. Aku akan menghadapi diriku sendiri, dengan semua kelemahan dan ketakutanku. Begitu ia berkata itu, bayangan itu menghilang, dan jembatan menjadi kokoh kembali. Pintu keluar terbuka. Hasans lulus. Menuju pulau mistis, ketiganya kembali bertemu setelah melewati ujian masing-masing. Di depan mereka, kabut perlahan mulai menghilang, dan dari kejauhan, sebuah pulau misterius mulai terlihat di tengah lautan. Nyai Rengganis tersenyum tipis. Itu dia. Pulau mistis. Khalil menggenggam segel kedua erat. Mari kita selesaikan ini. Mereka melangkah menuju kapal kecil yang akan membawa mereka ke pulau tersebut. Tanpa mengetahui bahwa di sana, bahaya yang jauh lebih besar telah menunggu mereka, kapal kecil yang mereka tumpangi berlayar melewati kabut tebal menuju pulau mistis. Ombak di sekeliling mereka tenang, tetapi udara terasa berat. Seolah-olah mereka sedang diawasi. Nyai Rengganis menutup matanya, merasakan energi di sekitar. Pulau ini tidak hanya tersembunyi dari dunia manusia, tetapi juga dijaga oleh kekuatan kuno. Kita harus berhati-hati. Saat kapal semakin mendekat, Gita menunjuk ke depan. Lihat.
Ada seseorang di sana. Di tepi pantai, seorang pria tua berjubah hijau berdiri diam. Begitu mereka turun dari kapal, pria itu berbicara dengan suara dalam. Kalian yang datang dari dunia luar, apa tujuan kalian menginjakkan kaki di tanah suci ini? Holil maju selangkah. Kami mencari segel ketiga, untuk mencegah kebangkitan sang penguasa malam. Pria tua itu menatap mereka dengan tajam. Segel ketiga tidak bisa diberikan begitu saja. Kalian harus membuktikan bahwa kalian layak menerimanya. Hasans menghela napas. Jangan bilang ada ujian lagi. Pria tua itu tersenyum samar. Bukan sekadar ujian biasa. Kalian harus menghadapi para penjaga pulau ini. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Dari dalam hutan, muncul 3 sosok bertopeng dengan pakaian kuno. Kami adalah penjaga pulau mistis. Jika kalian ingin segel ketiga, kalian harus mengalahkan kami. Pertarungan melawan penjaga pulau. 1. Pertarungan Rian versus penjaga angin. Penjaga pertama bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seperti angin yang sulit disentuh. Rian mencoba menggunakan cambuk petirnya, tetapi serangannya hanya mengenai udara kosong. Penjaga itu tertawa. Seranganmu terlalu lambat, Rian menghela napas. Kalau begitu, aku harus menyesuaikan diri dengan ritmemu. Ia mulai menyesuaikan kecepatan serangannya, menggunakan pola yang lebih tidak terduga. Dengan satu tebasan cepat, ia berhasil mengenai tubuh penjaga angin. Penjaga itu mundur dan tersenyum. Kau lulus. 2. Pertarungan Ayu versus penjaga air. Penjaga kedua menciptakan gelombang air yang menyerang Ayu dari segala arah. Sebagai siluman ular, Ayu memiliki kecepatan dan kelincahan, tetapi air membuatnya sulit bergerak. Penjaga itu berkata, "Kau mungkin cepat, tetapi kau tidak bisa lolos dari air yang mengelilingimu." Ayu menutup matanya dan mengarahkan energinya ke dalam tubuhnya sendiri, menggunakan teknik khusus yang membuatnya bisa bergerak dalam air seperti ular sungguhan. Dengan satu gerakan cepat, ia melompat ke belakang penjaga dan menciptakan ilusi banyak dirinya, membingungkan lawannya. Penjaga air akhirnya terjatuh, dan Ayu menang. 3. Pertarungan Holil versus penjaga api. Penjaga ketiga adalah yang terkuat. Ia mengendalikan api yang berkobar, mengubah tanah di sekitarnya menjadi lautan api. Holil tidak gentar. Ia menggunakan segel kedua, menciptakan perisai cahaya untuk menahan serangan api. Namun, penjaga api meningkatkan serangannya, membuat panas di sekitar semakin menyiksa. Nyai Rengganis berteriak, "Holil, gunakan hatimu, bukan hanya kekuatanmu." Holil menutup matanya dan fokus. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, semua alasan mengapa ia berjuang. Saat ia membuka matanya kembali, tubuhnya bersinar lebih terang, dan segel kedua mengeluarkan energi yang lebih besar. Dengan satu serangan terakhir, ia menciptakan gelombang cahaya suci yang memadamkan api, mengalahkan penjaga api. Segel ketiga terungkap, ketiga penjaga tersenyum dan berlutut. Pria tua berjubah hijau berkata, "Kalian telah membuktikan diri kalian." Segel ketiga berada di puncak kuil di tengah pulau ini. Mereka semua segera bergegas menuju kuil, tetapi begitu mereka mendekatinya, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, suara mengerikan bergema di seluruh pulau. Kalian tidak akan mengambil segel ketiga semudah itu. Dari dalam bayangan, sesosok makhluk kegelapan muncul. Sang penguasa malam telah tiba.
Langit pulau mistis berubah kelam, angin bertiup kencang, dan aura gelap mulai menyelimuti kuil di puncak bukit. Holil dan teman-temannya berdiri tegak, menatap sosok sang penguasa malam yang perlahan muncul dari bayangan pekat, matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang terus berputar. Suaranya berat dan menggema. Kalian benar-benar berani datang sejauh ini. Tapi segel ketiga bukan untuk kalian. Dengan satu ayunan tangannya, gelombang energi hitam melesat ke arah mereka. Awas, teriak Nyai Rengganis. Mereka semua melompat menghindar, tetapi ledakan energi itu menghancurkan sebagian kuil. Rian menghunus cambuk petirnya. Kita tidak bisa mundur sekarang, Hasans mengangguk. Kalau kita tidak menghentikannya di sini, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Holil menatap puncak kuil, tempat segel ketiga berada. Kita harus memecahkan segel sebelum dia menghancurkan pulau ini. Pertarungan melawan sang penguasa malam. Sang penguasa malam mengangkat tangannya, menciptakan pasukan bayangan dari tanah. Habisi mereka. Puluhan makhluk bayangan dengan mata merah keluar dari tanah, menyerang dari segala arah. Gita dan Ayu segera menghadapi mereka. Ayu berubah menjadi ular raksasa, menerjang dan menggigit makhluk bayangan satu persatu. Gita menggunakan panah cahaya untuk menghancurkan yang lainnya. Rian dan Hasans maju ke depan, menyerang langsung sang penguasa malam. Rian melemparkan cambuk petirnya, tetapi sebelum mengenai target, sang penguasa malam menangkapnya dengan mudah dan melempar balik Rian ke udara. Grag! Rian jatuh keras ke tanah. Hasans menggunakan keris pusaka untuk menusuk tubuh sang penguasa malam, tetapi tubuhnya berubah menjadi bayangan dan serangan itu hanya menembus udara kosong. Kalian tidak bisa menyentuhku. Sang penguasa malam mengangkat tangannya, menciptakan bola energi hitam yang semakin membesar. Dunia ini akan menjadi milikku. Mengaktifkan segel ketiga, Holil dan Nyai Rengganis berlari menuju puncak kuil. Tempat segel ketiga bersinar dalam cahaya biru pucat. Nyai Rengganis membaca mantra, mencoba membangkitkan kekuatan segel. Kita harus menyatukan ketiga segel untuk mengalahkannya. Holil mengangkat segel kedua, yang mulai bersinar terang. Merespons energi segel ketiga. Tetapi tiba-tiba, sang penguasa malam muncul di hadapan mereka. Aku tidak akan membiarkan kalian. Dengan cepat, ia mengulurkan tangan, mencengkeram leher Holil dan mengangkatnya ke udara. Kau akan mati di sini, anak manusia. Holil menggeliat, tetapi kekuatan gelapnya terlalu kuat. Pandangannya mulai kabur. Namun, sebelum sang penguasa malam bisa menghancurkannya, lepaskan dia. Tiba-tiba, Hasans melompat dari belakang, menusukkan keris pusaka tepat ke punggung sang penguasa malam. Aarg! Sang penguasa malam melepaskan Holil dan mundur. Kesakitan, Nyai Rengganis segera melanjutkan mantranya. Segel cahaya. Bangkitlah. Holil mengangkat tangannya, menggabungkan kekuatan segel pertama, kedua, dan ketiga. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Tatapan matanya berubah tajam. Tubuhnya terasa ringan, dan kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Sekarang, aku akan mengakhiri ini. Serangan terakhir, cahaya penutup kegelapan. Sang penguasa malam mencoba menyerang lagi. Tetapi Holil mengangkat tangannya dan menciptakan pedang cahaya besar dari energi segel. Dengan kecepatan luar biasa, Holil menerjang ke depan, menusukkan pedang cahaya ke jantung sang penguasa malam. Grah! Tubuh sang penguasa malam mulai pecah.
berubah menjadi kepingan bayangan yang menghilang ke udara. Langit yang gelap perlahan berubah terang. Aura jahat menghilang, dan pulau mistis kembali damai. Akhir perjalanan. Atau awal yang baru, Khalil jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Nyai Rengganis tersenyum. Kau berhasil, Gita. Ayu, Hasans, dan Rian berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua kelelahan, tetapi juga lega. Khalil menggenggam segel ketiga, yang kini telah menyatu dengan kedua segel lainnya. Sang penguasa malam sudah tiada. Dunia selamat, tetapi sebelum mereka sempat merayakan kemenangan, tanah di bawah kuil bergetar, dan dari kejauhan, terdengar suara tawa pelan, hahaha. Kalian pikir ini sudah berakhir? Dari bayangan yang tersisa, muncul sebuah mata raksasa yang berkilauan merah. Nyai Rengganis menegang. Tidak. Ini tidak mungkin. Sebuah suara mengerikan bergema di udara. Sang penguasa malam hanyalah permulaan. Yang sebenarnya akan datang adalah dewa kegelapan itu sendiri. Mereka semua saling berpandangan. Petualangan ini belum selesai. Bersambung. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.